Kita lanjut bahas PT THK Serapi episode 691. Oke, lang gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Masalah yang berada di dalam domain pemakan jiwa kali ini telah berhasil diselesaikan oleh Soyen. Meskipun telah mengalami kerugian yang sangat besar, tapi dengan latar belakang domain pemakan jiwa, hanya masalah waktu sebelum semuanya bisa kembali normal. Soyen kemudian memanggil kembali Honier ke dalam markas utama dari domain pemakan jiwa ini. Setelah Honier dan juga yang lainnya telah tiba di dalam tempat ini, mereka pun mulai berkumpul di dalam aula besar dan kemudian membahas berbagai hal yang cukup penting. Pandangan mata dari Honier melihat ke arah Soyen dengan penuh kekaguman, dan kemudian detik berikutnya dia juga mengatakan, "Adik junior, ada beberapa hal yang masih perlu kita perhatikan dan juga waspadai dalam masalah kali ini." Jelas selama ini Honier mengetahui bahwa sebenarnya jalan satu-satunya untuk menuju ke markas utama ini adalah dengan melewati benteng pemakan jiwa. Namun selain itu, Honier juga telah mengingat bahwa Tuan Pemakan Jiwa pada saat itu pernah mengatakan dirinya memiliki sebuah kecurigaan tertentu bahwa sebenarnya ada jalan rahasia dari pusat dunia hantu untuk langsung bisa menerobos ke markas utama dari domain pemakan jiwa tanpa harus melewati benteng pemakan jiwa. Meskipun Tuan Pemakan Jiwa pernah mengatakan hal seperti ini, tapi dia tidak bisa melakukan penyelidikan, dan itu hanyalah sebuah kecurigaan semata. Tapi dengan adanya insiden yang berada di dalam tempat ini, Ratu Laba-Laba jahat tidak pernah melewati benteng pemakan jiwa, namun dia bisa menduduki markas utama domain pemakan jiwa. Sepertinya kecurigaan itu memang benar. Honier cukup ragu-ragu untuk berbicara pada Soyen karena di sekitar Soyen ada orang-orang yang belum dia kenal. Namun Soyen segera berkata pada Honier, "Kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Semua orang yang berada di dalam tempat ini bisa dipercaya. Jadi tidak apa-apa, katakan saja dan tidak perlu menyembunyikan apapun." Honier mendengarkan ucapan dari Soyen sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia untuk saat ini mulai berkata, "Di antara wilayah-wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia hantu ini, ada banyak orang kuat yang tidak bisa bersembunyi dari dunia, dan kali ini orang-orang itu telah keluar satu demi satu dan seluruh pasukan raja asing telah dipukul mundur. Hal ini juga merupakan tanda-tanda kekalahan dari mereka. Namun tiba-tiba saja para pasukan yang terpukul mundur dari raja asing, mereka secara aneh berkumpul dan tampaknya berbondong-bondong untuk menuju domain Jiwali. Apabila kau nanti sampai di dalam domain Jiwali, maka dirimu harus berhati-hati. Untuk informasi yang lebih spesifik tentang wilayah lain yang telah diserang, aku khawatir kau hanya bisa bertanya pada Raja Hantu Jie yang kali ini dia masih berada di benteng pemakan jiwa." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah, besok setelah aku sampai di benteng pemakan jiwa, aku akan bertanya pada Raja Hantu Jie. Selain itu, kita harus mempersiapkan pasukan dan juga arahan malam hari ini. Lalu besok pagi kita semuanya akan segera berangkat menuju benteng pemakan jiwa. Dengan kekuatanku sebagai seorang pengendali api suci, ini sudah cukup untuk membuat kelompok dari Raja Hantu Jie mengikuti perintah kita. Dan untuk mencegah kecelakaan yang lainnya terjadi, aku akan meminta kakak senior Honier tetap berada di dalam markas utama ini. Selain itu, terimalah hal ini untuk berjaga-jaga." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian bola api yang berwarna oranye emas kali ini telah langsung diberikan kepada Honier. Di dalam bola api yang berwarna oranye emas itu ada sedikit kekuatan dari api suci, dan hal ini bisa digunakan oleh seorang Honier untuk menjaga dirinya. Tanpa ragu, Honier menerima bola api dari tangan Soyen, dan kemudian dia pun menyimpannya dengan hati-hati. Detik berikutnya Soyen segera bertanya, "Kakak Honier, sebenarnya di mana guru? Markas utama ini telah diserang, tapi aku tidak melihat guru dimanapun." Honier pun kali ini segera mengatakan, "Guru kita memang tidak berada di dalam domain pemakan jiwa. Tidak lama setelah kau pergi meninggalkan dunia hantu pada saat itu, guru telah memberikan 3 senjata jahat kepada kita untuk menjaga diri, dan senjata itu adalah jimat pemakan jiwa yang dibawa oleh kakak senior Fang Yang Hao
Lalu, lonceng sungai darah yang dibawa oleh kakak senior Hong Song. Sementara aku sendiri telah mendapatkan belati penghancur jiwa. Setelah guru membagikan 3 senjata itu pada kita bertiga, dia pun mulai berkeliling dunia. Tapi kau tidak perlu khawatir. Di dalam ketiga senjata itu telah ditanamkan jejak kehidupan dari guru kita. Dan kali ini aku masih bisa merasakan bahwa jejak kehidupan dari guru masih utuh. Itu artinya guru masih baik-baik saja tanpa masalah apapun. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja melambaikan tangannya dan kemudian 2 senjata jahat telah muncul di telapak tangan Soyen. Lalu dia mengatakan pada Honier, "Kakak, ini adalah lonceng sungai darah yang dibawa oleh kakak senior Hong Zong. Dan ini adalah jimat pemakan jiwa yang dibawa oleh kakak senior Pang Yang Hao. Sekarang kedua benda ini berada di telapak tanganku. Tapi sayang sekali, kakak senior Hong Zong dia sebenarnya telah tewas." Honier hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Ya, kita sudah mendengarkan berita tentang itu. Saudara-saudara senior kita, mereka adalah kebanggaan dari domain pemakan jiwa." Honier mengatakan hal seperti ini dengan raut wajah yang cukup sedih. Sementara Soyen segera menghiburnya, "Kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Guru dan juga kakak Pang Yang Hao pasti akan kembali dengan selamat." Honier menepuk bahu dari Soyen sambil mengatakan, "Baiklah, kakak senior ini percaya pada dirimu." Segera setelah itu pandangan mata dari seorang Soyen melihat pada Mu Yingying dan juga Yun Yun yang berada di belakangnya. Dan kemudian dia kembali mengatakan pada Honier, "Ngomong-ngomong kakak senior, aku lupa memperkenalkan mereka berdua pada dirimu. Keduanya adalah adik iparmu." Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah dari seorang Honier telah berubah dalam seketika. "Apa? Mereka berdua adalah adik iparku?" Honier tidak habis pikir. Soyen tiba-tiba saja memiliki 2 istri. Bahkan kali ini keduanya sangat cantik dan dalam segi kekuatan juga tidak bisa dianggap remeh. Mu Yingying segera mengulurkan tangannya dan kemudian dia berkata, "Kakak senior, perkenalkan, aku adalah Mu Yingying." Dan Yun Yun juga berkata, "Kakak senior, aku adalah Yun Yun." Honier pun kali ini tertawa sambil mengatakan, "Bocah sialan, kau benar-benar jangkrik. Dirimu menikah dan memiliki 2 orang istri yang sangat cantik, namun kau tidak memberitahukannya pada kakak seniormu ini. Soyen, kau benar-benar berhutang pesta pernikahan kepada diriku." Soyen pun kemudian menimpali, "Kakak senior, bukan begitu maksudku. Dan soal pesta pernikahan, sepertinya hal ini lebih pantas untuk dirimu." Soyen telah mengetahui bahwa sebenarnya Honier berencana menikah dengan Yuming Xuan. Tapi semuanya tertunda gara-gara insiden yang berada di dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah seorang Honier telah berubah menjadi memerah dan dia merasa cukup malu. Sudah tua, belum menikah. Soyen yang masih muda, istrinya sudah 2. Tapi yang tidak diketahui oleh seorang Honier, sebenarnya istri dari Soyen ada 5. Soyen kemudian berbalik dan dia pun berbisik pada Mu Yingying dan juga Yun Yun, "Kalian berdua tidak perlu khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan benar-benar menyiapkan pesta pernikahan paling megah untuk kita. Dan itu tidak hanya untuk kalian berdua, tapi untuk kalian berlima." Mu Yingying kemudian menimpali, "Baiklah, tapi aku ingin pesta pernikahan yang paling mewah di seluruh dunia 1000 besar. Dan Yun Yun juga menimpali, "Soyen, kau jangan sampai mengingkari janjimu. Jika tidak, maka kau pasti akan menyesal." Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan ancaman dari kedua istrinya ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata dan kemudian pagi hari pun telah tiba. Soyen, Mu Yingying, Yun Yun kali ini telah bersiap-siap dan mereka akan pergi menuju benteng pemakan jiwa. Di hadapan dari seorang Soyen ada Honier serta para pejabat penting dari markas pemakan jiwa ini yang tidak lain seperti Bai Ze, Bai Fa, Rui Langjun dan juga yang lainnya. Kali ini Bai Ze melihat pada Soyen sambil memberikan hormat dan kemudian dia berkata dengan sopan, "Saudara junior Soyen, aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak pada dirimu karena kau telah menyelesaikan segala kesulitan yang dialami oleh domain pemakan jiwa." Soyen kemudian tertawa sambil mengatakan, "Para senior, Anda itu tidak perlu terlalu sopan seperti ini. Bagaimanapun juga aku adalah Soyen, murid keempat Tuan Pemakan Jiwa. Apabila aku kembali ke dalam domain pemakan jiwa, itu bisa dianggap
bahwa aku sedang pulang ke rumah. Lagi pula, wilayah api yang tidak berujung juga telah menjadi satu keluarga dengan domain pemakan jiwa. Maka dari itu, masalah dari domain pemakan jiwa juga masalah dari wilayah api yang tidak berujung milikku. Bai Se, Yu Ming Xuan, dan juga yang lainnya kali ini segera tertawa. Memang benar, kita semuanya adalah keluarga. Dan kali ini, di depan sana ada pasukan-pasukan elit dari domain pemakan jiwa. Honier tiba-tiba saja mengatakan, Soyen, mereka semuanya adalah 90% pasukan elit yang dimiliki domain pemakan jiwa kita saat ini, dan kau bisa membawanya. Soyen pun kemudian menimpali kakak Honier, itu terlalu banyak, mungkin aku hanya akan membawa 50% saja. Mendengarkan ucapan Soyen membuat Honier hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, pandangan mata dari Soyen melihat pada pasukan yang berada di depan sana sambil mengatakan, kita semuanya saat ini akan pergi menuju wilayah domain Jiwali demi melakukan pertempuran yang paling menentukan, dan kita tidak boleh merusak reputasi dari domain pemakan jiwa. Semuanya, kita tidak perlu menunda-nunda waktu lagi. Mari, kita harus segera berangkat. Para pasukan yang sangat banyak langsung berkata, baiklah Tuan Muda Soyen. Lalu Honier menepuk bahu dari Soyen sambil mengatakan, Soyen, aku hanya bisa mendoakan kalian semuanya. Semoga misi ini berjalan dengan lancar, dan kita yang berada di dalam tempat ini menunggu kalian semuanya kembali dengan selamat. Soyen kemudian menimpali kakak senior, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun segera membalikkan badannya, dan dia kali ini langsung berjalan untuk menuju benteng pemakan jiwa. Hal itu telah diikuti oleh Mu Yingying, Yun Yun, dan juga 50% dari pasukan yang berada di dalam tempat ini. Sementara Honier dan juga yang lainnya hanya bisa menyaksikan kepergian dari seorang Soyen. Mereka masih tetap harus berada di dalam tempat ini untuk menjaga dan juga membereskan sisa-sisa pertempuran dengan ras jahat asing. Kita berpindah pada benteng pemakan jiwa. Di tempat itu saat ini sudah ada Raja Hantu Jie dan juga orang-orang yang lainnya. Yang tidak lain, mereka adalah orang-orang yang telah dibawa oleh Raja Hantu Jie ini. Tidak lama kemudian, kelompok dari Soyen telah tiba di tempat ini. Melihat kedatangan dari seorang Soyen membuat Raja Hantu Jie segera tertawa dan kemudian dia mengatakan, Tuan Muda Soyen benar-benar datang tepat waktu. Pandangan mata dari Raja Hantu Jie melihat pasukan yang dibawa Soyen, dan itu hampir sekitar 10.000 orang. Hal ini telah membuat Raja Hantu Jie sedikit kagum, dan kemudian dia berkata, karena Tuan Muda Soyen telah siap, mari kita segera berangkat menuju domain Jiwali. Soyen, Mu Yingying, dan juga Yun Yun hanya saling pandang, dan kemudian kali ini Soyen segera berkata, tunggu sebentar, sebelum pergi aku harap Tuan Jie bersedia untuk berbagi informasi yang kau ketahui kepada kita semuanya. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, salah satu orang dari Hantu Jie yang menggunakan masker berwarna hitam tiba-tiba saja berkata, siapa kau berani-beraninya mengatakan hal seperti itu pada Raja Hantu Jie? Apakah kau tidak tahu bahwa Raja Hantu Jie merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam pusat dunia hantu, dan reputasinya tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin wilayah kecil seperti dirimu. Baru saja pemuda yang menggunakan masker hitam mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja pum, api yang berwarna oranye melesat dari tangan Soyen dan kemudian membakar tubuhnya sampai menjadi debu. Bahkan dia tidak sempat untuk menghindar atau bahkan berteriak. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Hantu Jie dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya cukup terkejut. Mereka hanya bisa terdiam dan tidak berani melakukan apapun. Soyen melihat pada Raja Hantu Jie dan kemudian dia berkata, lalat yang sangat berisik itu pantas dilenyapkan. Bukankah begitu, Raja Hantu Jie? Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, Raja Hantu Jie yang raut wajahnya terlihat ketakutan kali ini segera menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, Soyen, orang ini benar-benar mampu melenyapkan anak buahku yang berada di reinkarnasi kedua dengan sesuka hati. Lalu Raja Hantu Jie mengatakan pada Soyen, Tuan Muda Soyen, sepertinya Anda sedang salah paham. Bawahanku yang tidak sopan
memang pantas untuk mendapatkan hukuman dari Anda. Dengan adanya insiden seperti ini, tidak ada lagi orang-orang dari Raja Hantu Jie yang berani bertindak arogan di hadapan seorang Soyen. Tujuan utama dari Raja Hantu Jie sebenarnya adalah membawa Soyen bersama dengan pasukannya menuju domain Jiwali. Sementara sisanya setelah sampai di tempat itu akan diurus oleh pemimpin dan juga wakil pemimpin dari pusat dunia hantu. Detik berikutnya Raja Hantu Jie kembali mengatakan pada Soyen, sebenarnya informasi yang aku dapatkan cukup minim. Namun kali ini 3 domain dan juga 5 tempat yang berada di dalam dunia hantu ini, yang satu domain pemakan jiwa telah diselamatkan oleh Tuan Soyen. Kemudian ada domain jurang hantu yang juga telah mendapatkan bantuan dari beberapa orang-orang aneh sepertinya telah datang dari dunia lain. Sementara 5 tempat yang lainnya telah dibantu oleh para bangsawan dan juga beberapa orang yang tidak dikenal. Sekarang sebagian besar dunia hantu telah mengubah dari tanda bahaya menjadi tanda untuk memulai serangan balik. Soyen ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, jika begitu mari kita segera berangkat menuju domain Jiwali. Raja Hantu Jie menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, mari ikutlah bersama dengan diriku dan aku akan menjadi penunjuk jalannya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Hantu Jie langsung melambaikan tangannya dan kemudian fluktuasi energi yang sangat menakjubkan keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu melesat ke arah langit lalu berubah menjadi sebuah lubang hitam yang sangat besar. Lalu sang Raja Hantu Jie ini segera berteriak, para tentara, mari kita semuanya pergi untuk menyelamatkan domain Jiwali. Tidak butuh waktu yang lama. Dengan dipimpin oleh Raja Hantu Jie ini, berbagai pasukan yang berada di dalam tempat ini termasuk Soyen dan juga yang lainnya masuk ke dalam lubang hitam itu dan kemudian menghilang dalam seketika. Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, karena Dewa Jahat peringkat ke-7 berani datang ke tempat ini, maka aku akan menahan dirinya untuk selama-lamanya. Di sisi lain, dari dunia hantu ini dan bernama Domain Jurang Hantu, ada seorang pria kuat yang bernama Gui Wuhen. Dia telah mengendalikan senjata jahat yang berada di peringkat ke-4 dan kali ini telah memimpin pasukan untuk menuju domain Jiwali demi memberikan bantuan. Meskipun Gui Wuhen kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ketiga, tapi dengan senjata jahat peringkat ke-4 tersebut, dia bahkan mampu melawan seseorang yang berada di reinkarnasi ke-4. Kita berpindah pada domain 10.000 hantu. Di tempat itu Mufeng telah menggunakan mantra Yin dan juga Yang untuk mengumpulkan 10.000 hantu dan juga beberapa kekuatan yang luar biasa di dalam tempat ini. Dan mereka juga telah bersiap untuk menuju domain Jiwali. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap dan tidak lain. Tempat itu merupakan pusat dunia hantu. Saat ini ada 2 orang yang berdiri di dalam kegelapan dan hanya membentuk sebuah siluet. Orang yang berada di belakangnya tiba-tiba saja mengatakan, Tuan, segala sesuatu telah aku lakukan sesuai dengan instruksi dari Anda. Hanya saja ada sedikit kekhawatiran dari diriku saat ini. Orang yang berada di depan kali ini segera menimpali. Sebenarnya apa yang kau takutkan? Orang yang berada di belakangnya langsung mengatakan, Tuan pemakan jiwa dan juga Soyen, aku khawatir mereka berdua cepat atau lambat akan menjadi momok yang cukup merepotkan. 2 orang yang saling berbincang ini tidak lain adalah pemimpin dan juga wakil pemimpin dari pusat dunia hantu. Namun yang aneh dari keduanya adalah samar-samar memiliki fluktuasi roh jahat asing di dalam tubuhnya. Pemimpin dari pusat dunia hantu pada saat ini segera berkata, kau tidak perlu khawatir. Mereka berdua akan membantu kita menghadapi Dewa Jahat peringkat ke-7. Orang itu adalah orang yang cukup cerdas di antara ras jahat asing. Tapi jika dibandingkan dengan kita, dia masih sedikit lebih buruk. Ayo, kita harus menjalankan rencana seperti biasanya. Dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Wakil pemimpin hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baik Tuan. Setelah mengatakan hal seperti ini, dia pun segera pergi dalam sekejap.
Setelah kepergian wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, kali ini pandangan mata dari pemimpin pusat dunia hantu melihat pada kursi tahta yang berada di depan sana. Dan kemudian dia pun segera mengatakan, "Yang mulia, keadaannya sudah sampai pada titik ini. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan?" Asap hitam tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Dan kemudian sesosok manusia kini telah duduk di kursi tahta tersebut. Lalu melihat pada pemimpin pusat dunia hantu sambil berkata, "Xuan Ming, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang cukup baik. Setelah hal ini selesai, aku akan memberitahukan pada dirimu jalan masuk untuk menuju dunia bawah dari dunia hantu ini. Dan pada saat itu, kalian akan membawa pasukan serta kekuatan besar di tempat ini ke dalam dunia bawah yang akan cukup untuk membangun dunia kalian sendiri. Bahkan seluruh dunia tidak akan pernah mampu melawan kalian. Dan aku juga akan membantu dirimu untuk mengatasi bencana reinkarnasi ke-7. Jika Soyen ataupun orang-orang lain di dalam wilayah api yang tidak berujung ada di dalam tempat ini, maka mereka akan langsung mengenali siapa orang yang berbicara dengan Xuan Ming, karena sebenarnya itu adalah Hun Tianhao. Xuan Ming kemudian mengatakan, "Terima kasih yang mulia." Hun Tianhao pun kemudian mengatakan, "Panggil aku dengan utusan Tuhan." Xuan Ming kemudian menimpali, "Baiklah, Tuan utusan Tuhan. Jika begitu, bawahan ini mohon pamit." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xuan Ming segera meninggalkan markas dari pusat dunia hantu dan dia pergi untuk menuju domain Jiwali. Tiba-tiba saja Hun Tianhao yang sendirian kali ini memegang wajahnya sendiri dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya aku sudah bosan menggunakan wajah ini dan sudah waktunya aku harus berganti wajah. Namun api mimpi buruk dan juga teknik bertarung untuk bisa membangkitkan orang mati bukanlah sesuatu yang buruk." Setelah mengatakan hal seperti ini, Hun Tianhao segera mengeluarkan api putih dari dalam tubuhnya. Dan itu telah berkobar membuat seluruh tempat ini bergejolak dengan cara yang luar biasa. Lalu dia kembali melambaikan tangan sambil berkata, "Bangunlah kalian." Tiba-tiba beberapa peti mati kini telah muncul di hadapannya. Dan kemudian hal seperti itu langsung terbuka. Lalu terlihat beberapa sosok telah keluar dari dalam peti mati dan kemudian memberikan hormat pada Hun Tianhao sambil mengatakan, "Salam Tuan." Sebenarnya mereka adalah 3 orang yang merupakan master generasi pertama dari domain Jiwali, domain pemakan jiwa, dan juga domain 10.000 hantu. Kekuatan dari ketiganya berada di reinkarnasi ke-6. Detik berikutnya Hun Tianhao kembali tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, "Hanya mengandalkan dewa jahat peringkat ke-7 untuk menghancurkan dunia hantu. Yuanxi, pikiranmu sungguh konyol. Tian Yuanxi, di Yuanxi kali ini pemenang terakhir tetaplah diriku dan aku adalah utusan Tuhan Ren Yuanxi. Sebentar lagi aku akan menjadi dewa yang menguasai segalanya di dunia yang luas ini, bahkan di dalam dunia luar." Suara dari seorang Hun Tianhao telah bergema di dalam tempat ini dan dia benar-benar memiliki sebuah ambisi yang besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang ini benar-benar Hun Tianhao? Ataukah dia orang yang sedang dirasuki oleh ras jahat? Dan kenapa dirinya mengaku sebagai Ren Yuanxi? Siapa sebenarnya Ren Yuanxi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.